kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita sungguh bersyukur atas kasih karunia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang memberikan hari baru bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu pada hari Selasa, 6 Oktober 2020, yang tertulis pada kitab Amos, pasal 9, ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita tahu dengan pasti bahwa Allah memang tegas terhadap dosa. Itu sebabnya Ia tidak dapat berkompromi dengan dosa dan menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Namun di pihak lain kita juga tahu bahwa Allah kita itu penuh kasih. Itu adalah salah satu sifat dari Allah. Karena Allah yang penuh kasih, maka Ia memberikan kesempatan kedua. Ia memberikan janji-janji pemulihan bagi rencananya selanjutnya. Janji Allah di sini mencakup 3 hal. Pertama, Allah akan memulihkan kerajaan Israel. Ia akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Israel akan kembali menguasai Edom seperti yang terjadi pada masa Daud. Pemulihan Israel ini kelak dilambangkan oleh pemulihan rumah Tuhan pada masa Nehemia dan Ezra. Kedua, Allah akan menjadikan tanah-tanah Israel menjadi tanah berkat. Apa yang ditanam akan menghasilkan panen yang banyak. Keadaan musim tanam dan panen susul menyusul membuat mereka kebanjiran berkat. Mereka tidak pernah akan kekurangan lagi. Ketiga, Allah akan memulihkan umat. Mereka akan pulang untuk membangun kota, menanami dan membangun kebun. Mereka akan hidup di tanah yang telah Tuhan janjikan. Janji ini pun telah terjadi, yaitu setelah 70 tahun mereka tinggal di pengasingan Babel. Mereka dipanggil pulang kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, Allah telah menyatakan diri dalam hukuman dan janji. Janji yang diucapkan kelak akan terjadi tepat sesuai yang Dia ucapkan. Dan Allah dapat dipercaya karena apa yang Dia ucapkan pasti terlaksana. Firman-Nya penuh kuasa dan tak pernah pudar oleh waktu. Kuasa pekerjaannya pun dapat dipercaya karena Ia membuktikan kuasanya. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah kita adalah Allah yang adil. Setelah menerima penghukuman karena dosa, Israel beroleh pengampunan. Demikian juga dengan kita. Setelah Kristus menanggung hukuman dosa kita, kita beroleh pengampunan dan pemulihan. Lalu kita hidup dalam anugerah-Nya yang membuat kita dapat berkarya sesuai anugerah yang kita terima. Kita tidak akan pernah kekurangan dalam hidup ini.
janji pemulihannya cukup untuk membuat kita dapat menguraikan benang kusut kehidupan karena dosa yang pernah kita perbuat. Juga cukup untuk membangun kembali hidup yang telah hancur. Percayalah, engkau dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.